Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahriah dari PBA Lokal 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah analisis deskriptif, crosstab, dan C-square. Pertama, penjelasannya dulu. Analisis deskriptif membahas tentang bagaimana merangkum sekumpulan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan cepat memberikan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, nilai pemusatan, dan nilai penyebaran. Tujuan analisis deskriptif ini membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki sebagaimana adanya. Pengertian crosstab dan C-square itu adalah crosstab. Analisis crosstab dapat dikenal juga dengan sebutan tabulasi silang, yang mana maksudnya adalah metode analisis yang paling sederhana, tetapi memiliki daya menerangkan cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antara variabel. Sedangkan uji C-square adalah satu sampel biasa digunakan untuk jenis data yang bersifat kategorik. Tujuan crosstab dan C-square, analisis crosstab atau tabel silang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara baris dan kolom, sedangkan tujuan uji C-square adalah menganalisis adanya hubungan atau perbedaan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Untuk langkah-langkahnya, kita ke aplikasi SPSS. Yang pertama, langkah-langkah analisis deskriptif terlebih dahulu. Contohnya seperti permasalahan yang ingin dicari yaitu data deskriptif dari nilai hasil ujian akhir siswa madrasah ibtidaiyah kelas A1 sampai kelas A4. Kita tulis saja madrasah ibtidaiyah kelas A1 dengan nama seperti ini, madrasah ibtidaiyah kelas A2, madrasah ibtidaiyah kelas A3, dan madrasah ibtidaiyah kelas A4. Untuk desimal kita ubah ke 0. Kemudian data view, kemudian copy data yang sudah kita tulis di Excel. Kemudian untuk mengetahui, klik analyze, descriptive and statistic, descriptives, kemudian copy semuanya, pindahkan ke kolom variables. Kemudian option, centang sum, main sum, kemudian di dispersion kita centang semuanya. Continue. Oke. Dari output ini kita bisa mengetahui bahwa N statistik ini adalah jumlah responden pada tiap kelas, yaitu ada 12 orang. Sedangkan range itu adalah jarak pengukuran antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Minimum adalah menunjukkan nilai terendah dari suatu data. Maksimum menunjukkan nilai tertinggi dari suatu data. Sedangkan sum itu adalah penjumlahan dari seluruh skor responden. Sini. Kemudian untuk mean itu menunjukkan rata-rata skor responden. Untuk standar deviation atau standar deviasi itu
menunjukkan dispersi rata-rata dari sampel, dan varians itu rata-rata dari selisih kuadrat delta terhadap mean. Selanjutnya untuk langkah-langkah penggunaan crosstab dan chi-square. Nah, contohnya seorang peneliti ingin mengetahui tabulasi silang atau crosstab dan uji chi-square terhadap kasus. Sebuah rumah sakit ingin mengetahui respon dari pasien mengenai pelayanan yang ada di rumah sakit dengan kriteria usia dan persepsi pasien atau sikap pasien. Apakah ada hubungan antara usia dengan persepsi atau sikap pasien mengenai pelayanan yang telah diberikan? Data yang akan diuji dapat kita lihat. Yang pertama yaitu buka aplikasi SPSS, kemudian pada kolom name kita tulis usia itu dengan UE saja, kemudian untuk sikap pasien kita tulis SKP saja. Kemudian sini ubah 0 desimalnya. Selanjutnya untuk label kita tulis usia, dan untuk SKP kita tulis sikap pasien. Nah, pada values di sini kita klik 1 untuk usia 13 sampai 19 tahun. Add untuk value 2 20 sampai 24 tahun. Untuk value 3 kita tulis label 25 sampai 34 tahun. Untuk value 4 kita tulis label 35 sampai 44 tahun. Kemudian oke. Untuk value sikap pasien juga kita tulis untuk value 1 sangat puas. Untuk value 2 kita tulis tidak puas. Kemudian kita ke data view, copy data yang sudah kita tulis di Excel. Di sini punya saya otomatis ya. Kemudian analyze untuk menguji crosstab dan chi-square-nya, descriptive statistik, crosstab, kemudian usia pindahkan ke kolom row, dan sikap pasien pindahkan ke columns. Kemudian di statistik kita centang chi-square. Kemudian continue pada cell kita untuk percentage kita centang semua row, kolom, total. Kemudian continue. Oke. Ini adalah
tabel Krostack, dan ini adalah tabel chi-square. Dasar pengambilan keputusan uji chi-square yaitu jika nilai AS YM seek to site ini kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Di sini, jika nilai ASYMP seek to site ini lebih dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Pengambilan keputusan terlihat nilai ASYMP seek to site itu adalah 0,831. Nah, karena nilai ASYMP seek to site-nya itu lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan sikap pasien pada pelayanan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.